Halo cuy, selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Konten yang lalu, kita ada di alun-alun Kota Gent. Kita sudah melihat gereja Eropa klasik yang sangat indah. Konten kali ini masih di seputaran Kota Gent, Belgia. Kita akan berjalan menyusuri sungai yang mengalir di pusat Kota Gent. Kalau kamu membayangkan sebuah kota tua di Eropa, dengan bangunan batu abad pertengahan, menara gereja menjulang, kastil megah, dan perahu-perahu kecil yang melintas pelan. Kemungkinan besar, kamu sedang membayangkan Gent, Belgia, dan di tengah semua keindahan itu, ada satu elemen yang dayem-dayem menjadi pusat kehidupan kota, sungainya. Sebenarnya, Gent tidak hanya punya satu sungai. Kota ini berdiri di pertemuan dua sungai besar, Leye dan Skel. Tapi yang benar-benar mengalir manis di pusat kota tua yang sering kita lihat di foto-foto Instagram estetik itu adalah Sungai Le. Ya, Le. Namanya mungkin tidak sefamiliar Seine di Paris atau Thames di London. Tapi percayalah, sungai ini punya karisma. Dia seperti orang yang tidak banyak bicara, tapi sekali cerita, bikin kita terdiam. Sekarang serius, sungai ini bukan cuma hiasan kota. Pada abad pertengahan, Gent adalah salah satu kota terkaya di Eropa. Kaya banget. Bahkan sempat menyaingi Paris. Dan salah satu alasan kekayaan itu, ya, sungainya. Le menjadi jalur perdagangan penting, terutama untuk industri tekstil. Kapal-kapal kecil membawa wol, kain, dan barang dagangan lainnya. Air menjadi jalan raya zaman dulu. Bayangkan ini. Sebelum ada truk, sebelum ada rel kereta, sebelum Google Maps bilang belok kiri 200 meter lagi, orang-orang mengandalkan arus air. Sungai adalah GPS alami. Kalau arusnya benar, kamu sampai. Kalau salah belok, ya mungkin sampai Belanda. Gent tumbuh karena airnya. Tanpa sungai mungkin Gent hanya jadi kota biasa. Dengan sungai, ia jadi pusat ekonomi, budaya, dan politik. Air benar-benar membentuk sejarah. Kalau kamu duduk di tepi Grasley dan Korenley, dua deretan bangunan tua yang menghadap sungai, kamu akan melihat mahasiswa, turis, pasangan, bahkan enjing-enjing lucu yang sedang menikmati hidup. Perahu wisata melintas perlahan. Pemandu wisata berbicara dalam 5 bahasa sekaligus. Orang-orang tertawa. Ada yang hanya duduk sambil minum kopi, menatap air. Yang menarik, airnya tidak terburu-buru. Dia mengalir pelan, seolah tahu bahwa di kota ini tidak ada yang perlu dikejar. Sungai di Gent tidak berisik, tidak dramatis, tidak mencoba mencuri perhatian, tapi justru disitulah keindahannya. Kadang kita lupa, dalam hidup yang serba cepat ini, kita butuh sesuatu yang mengalir pelan, sesuatu yang mengingatkan bahwa tidak semua hal harus tergesa-gesa. Le seperti berkata, "Tenang saja, aku sudah di sini ratusan tahun. Kamu juga tidak perlu panik." Dan jujur saja, itu nasihat yang cukup bagus. Sekarang, mari kita sedikit bercanda. Bayangkan, jadi sungai di pusat kota. Setiap hari, ada turis berdiri di atas jembatan, mengambil foto dari sudut yang sama. Setiap hari, sudutnya kurang estetik. Ulang ya. Sebentar, mau candid dulu. Cahaya mataharinya belum pas. Sungainya mungkin berpikir, saudara-saudara, saya sudah mengalir sejak abad ke-12. Kenapa kalian ribut soal filter? Belum lagi bebek-bebek yang berenang dengan penuh percaya diri, seolah mereka pemilik sah kota itu. Dan perahu wisata kadang macet juga. Ya, macet di air. Kalau di darat ada kemacetan mobil, di sungai ada momen di mana dua perahu harus saling menunggu karena jalurnya sempit. Bedanya,
Di sini tidak ada yang klakson-klakson marah, paling cuma saling senyum dan melambai. Coba bayangkan, kalau konsep sungai ini diterapkan di jalan raya kota besar. Macet, tapi semua orang santai. Silakan dulu. Oh tidak, Anda saja. Tidak, tidak, saya menikmati pemandangan. Mustahil? Mungkin. Tapi di atas air, itu nyata. Di dekat pusat kota, berdiri Kastil Gravenstein. Kastil abad pertengahan yang terlihat seperti tempat tinggal satria atau setting film fantasi. Dan di sampingnya, sungai tetap mengalir. Bayangkan sungai itu sudah melihat satria dengan baju zirah berat, pedagang yang menawar harga dengan serius, revolusi industri, 2 perang dunia, dan sekarang turis dengan selfie stick. Kalau sungai bisa berbicara, mungkin dia akan berkata, "Kalian ini lucu sekali, ganti kostum terus." Tapi tetap suka foto-foto. Sungai adalah saksi bisu. Dia tidak memilih sisi, tidak ikut perang, tidak debat politik. Dia hanya mengalir. Ada sesuatu yang sangat filosofis di situ. Air punya sifat unik. Dia tidak keras kepala. Kalau ada batu, dia tidak melawan. Dia mengalir mengitari. Kalau ada rintangan, dia mencari jalan lain. Tapi jangan salah, dalam jangka panjang, justru air yang membentuk batu. Itu mungkin pelajaran terbesar dari sungai di Gente. Kota boleh berubah, bangunan boleh direnovasi, orang-orang datang dan pergi, tapi aliran tetap berjalan. Mungkin hidup kita juga seperti itu. Kita tidak harus selalu kuat seperti batu. Kadang cukup seperti air, fleksibel, sabar, tapi konsisten. Dan siapa sangka, pelajaran hidup bisa datang dari sungai yang tampak tenang di Belgia. Jadi, kalau suatu hari kamu berjalan di pusat kota jangan hanya sibuk mengambil foto. Duduklah sebentar, dengarkan suara air. Perhatikan pantulan bangunan tua di permukaannya. Bayangkan semua cerita yang sudah ia saksikan. Karena sungai itu bukan cuma elemen geografis. Dia adalah jantung kota, nadi sejarah, dan mungkin pengingat lembut bahwa hidup tidak selalu harus terburu-buru. Always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai adalah yang terpenting. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, kalau hidup terasa macet, mungkin kamu hanya perlu mengalir sedikit lebih santai.